Congratulations, Kesun! Thank you. Our very first winner of the Royal Academy. She's the winner. Femi, kamu mau nggak ikut reality show? Hah? Reality show gimana? Yang Kesun atau begini? Iya. Mau dong. Aku sampai stres, sakit kepala karena takut ketahuan sama Kesun. Jadi menurut kalian Kesun itu hoki atau genius atau smart play? Jujur, Fem. Hokinya gede banget. Ya, hoax. Tapi mumpung ada kalian di sini, aku penasaran tuh satu hal. Dia itu gimana sih kalau di Royal Academy? Aduh, KOD ini sweet girl banget. Emang. Aku sampai ketularan sweet girl banget. Kak, behave. Nah, jujur aja ya, sebelum berangkat Royal Academy, gak ada satu orang pun yang yakin dia bisa melewati 1 hari di situ. Kenapa? Terus What's ya, wrong? Suara tuh kayak, aduh, si Ode bisa nggak ya di sana, Kenapa? aman nggak ya? Bisa nggak ya dia tidur? Bisa nggak ya dia makan? Bisa nggak dia kayak gini? Selamat malam semuanya, kembali lagi bersama kita di podcast. Modcast. Di sini kita udah kedatangan tamu ya, Betul Kesun banget. ya. Di sini kita udah kedatangan tamu spesial banget. Di sebelah kanan kita ada Monica Kezia. Ya, dan di sebelah kiri kita ada Audrey Vanessa. Ini dia Miss Indonesia kita tercinta. Kalau kita Miss Internasional. Yes, Yes. betul. Ada lagi ajangnya beneran? International. Oke, Kak Monica Kezia yang kerap sekali dikasih. Ya udah mulai dari kata kerap kali tuh udah enggak banget. Udah guys. enggak banget ya. Oh, Enggak iya. banget. Yang kerap kali disebut dengan panggilan Monique. Yes. Is that true? Enggak juga sih. Oh no. Tapi terima kasih banyak yang sudah mengundang aku di podcast aku sendiri ya. Sama-sama It's an loh. honor. It's an honor. for Honor. us. Thank you so From much. bottom of our Thank you. Untuk gimana nih Kak Audrey Vanessa di sebelah sini udah cantik banget. Yang kerap kali dipanggil siapa? Gue kerap kali. Gitu ya. Lantas bagaimana kisah karir seorang Kak Ode? jadi begini. Udah. Amazing. Sangat inspiratif ya. Inspiratif sekali. Sangat Oke, menyentuh kalau sekali. gitu kita balikan kepada Audrey dan Monique di studio. Halo. Ya. Oke, terima kasih banyak. Oh ya. Terima kasih ya atas pembukaannya sangat gong. Oh Yes. wow. But anyway, Mon, Yes. kalau kamu belum kenal, mereka berdua adalah duo sahabat paling ngakak yang I pernah ketemu. Wah, bukannya kita Kak yang paling ngakak, 2 sahabat paling ngakak. Enggak. Kalau I tuh nggak ngakak, kalau mereka tuh literally ngakak, kayak selalu tertawa dan tertawa. Walaupun misalnya ya orang lain mungkin nggak tertawa, tapi mereka selalu tertawa. Sorry tapi emang gak semua orang bisa masuk geng kita. Oh, geng apa tuh namanya? Lucu banget sama lu guys. Mereka eksklusif gitu mereka. Sorry ya. It's okay. Kami yang minta maaf tidak bisa sino ke level kalian tuh terlalu tinggi sih. It's fine. Kamu pasti bisa. Lama-lama kamu bisa. It's okay. Cuman mau nanya deh, kalian kenapa sih ketawa mulu ya? Kayaknya ada per yang kendur sih Kak sebenarnya. Tapi Kenapa tuh ya? kalian itu lucu by nature atau by accident? By nature and by genetic. Oh gitu. Yeah, it's my dad. Is your dad? Your dad is funny. Funny. Gak bisa bahasa Inggris, maaf banget. Chongwen Liang Chao. Oh, Wei Chang mana? Etian. Aku malah tidak ngerti itu. Gak, aku ngasal Kak. Iya. Dan maksudnya kalian tuh sadar kalian lucu itu kapan? Kenapa gimana? Kapan ya? Aku sadar aku lucu SM. Kamu SMP. Aku SMP kelas 9. Kamu baru sadar. Oke. Lu dari janin, astaga Kesun. Aku nggak sadar sih kalau aku lucu. Emang aku lucu ya? Enggak. Udah tahu? Nggak usah ngundang orang kayak gini tahu. Bener-bener deh ini orang. aku kayaknya dari mungkin SD kali ya. Tapi itu self claim gak sih kalau aku SD udah sadar? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Self claim aja ya. Lucu. Oke. Tapi enggak sih, harusnya enggak SD.
bercanda. Jadi kalian ini sebetulnya jatuhnya apa nih? Influencer kah, komedian kah, atau apa nih? I believe that. Nggak, kalau aku kita sebut sama-sama aja ya teman-teman. Oke. Oke, 1, 2, 3. Content Storyteller. creator. Oke. Oke, bareng-bareng guys yang bener. Oh iya, oke. 2, 3. Storyteller. Dong, kompak juga akhirnya. Boleh yang bener lagi harusnya yang terakhir nih. Oke, ini yang bener ya. Oke. 2, 3. Content creator. Oke. Jadi storyteller dan content creator lah ya. Iya. Oke, boleh. Tapi komedi, selalu Iya. lucu-lucu. Mulainya tuh Semoga dari mana? menghibur. Instagram, TikTok, YouTube. Sebelumnya tuh ada apa lagi? YouTube, Femi YouTube ya. Atau sebelum YouTube kan ada pertama. lagi tuh Facebook. banyak. Facebook 2015 itu pas SMP. Aku umur 14 tahun. Aku terinspirasi dari YouTuber luar negeri. Ada Josak, Zoella, siapa lagi ya? Colin, Casper Lee, Jack Ferris, dan segala macamnya. Itu tuh aku nontonin tiap hari di SMP. Terus sampai akhirnya kayak kenapa nggak gue coba ngikutin dia, gue buat. Akhirnya buatlah YouTube. Isinya tuh syutingnya cuma setiap liburan sekolah. Jadi misalnya kelas 9 menuju SMA kelas 10 kan ada libur tuh 2 bulan. Nah itu kita syuting tuh. Tapi syutingnya cuma 1 video. Tunggu, kita itu siapa? Oh aku ngajak temen-temen aku, Teman-teman SMP. temen-temen SMP Oh, aku. ini bukan yang parodi INTM sebelum itu. Jauh sebelum itu. Oh, Berarti aku 5 bahkan nggak tahu tahun apa-apa lalu tentang sebelum itu. Terus, 5 tahun lalu sebelum si parodi. Itu videonya tentang Videonya tuh main-main. Misalnya kayak ini ada 2 minuman, cepet-cepetan abisin minuman 1 dan kayak gitu. Terus kita ngakak sendiri gitu. Udah, terus syuting sendiri, ngedit sendiri, upload sendiri. Atau ada kamera? Enggak, HP. dan masuk di YouTube. Masuk di YouTube. Yang ngedit siapa? Yang edit aku juga, yang nonton aku juga. Soalnya mereka masih kecil banget loh SMP. SMP itu SMP itu berapa tahun lalu? 10 tahun lalu. Lebih gak sih? 2015 tuh aku SMP kelas 9. Terus ya udah dari situ teman-teman aku kayak mau dong gue masuk ke YouTube lo gitu. Harus gitu ya udah akhirnya ngundang lah temen segala macam. Akhirnya dari situ aku karena aku suka nyanyi, terus aku suka cerita, akhirnya aku kayak bikin cover, terus share lagu original juga sama ini ceritain aku tentang skoliosis. Jadi aku cerita aku skoliosis, ternyata itu video pertama yang naik banget karena Journey kamu. journey aku menghadapi skoliosis tuh kayak gimana gitu. Aku cerita aja di kamera, terus banyak akhirnya yang nanya, pada diskusi di komen kayak gitu. Berarti malah dulu konten kamu yang buat kamu viral itu serius banget ya. Bener. Gak ada komedi-komedinya ya. Tapi aku ceritain skoliosis juga aku sambil ngakak. Oke. Itu video pertama yang naik banget. Sebelumnya kan 100, ini 101. 101 bener banget. Oke. 101. Terus video yang naik kedua adalah aku cover lagu Billie Eilish yang Bad Guy, tapi aku translate ke bahasa Indonesia. Jadi bad guy aku ganti jadi orang jahat. Harusnya kan I'm the bad guy, tenet gitu kan. Kalau aku tuh gini, ku orang jahat kayak gitu. Pokoknya itu video tuh cringe banget tapi lucu banget. Terus yang nonton banyak banget. Aku jadi kayak, kita buat lagi. Akhirnya kita bikin yang lagu Justin Bieber, lagu Taylor Swift, lagu Jadi translate ditranslate. ke Indonesia. Nah itu aku kerjain sama kakak aku, Kak Vira. Terus baru lanjut INTM. lanjut parodi INTM. Ih, kamu harus nonton. Parodi NTM itu Jadi aku di Royal Academy itu kerjaan tiap hari itu nontonin video Femi pas parodi NTM. Lucu banget. Namanya Coba, coba. BNTM. Iya, coba ceritain deh. Next Top Model. Dia mereka tuh bener-bener jadi coba peragain jadi model dong kalian berdua. Kamu kan juga bisa tuh. Ayo, coba ya. Ada yang photoshootnya misalnya. Iya, coba ya oke, kita oke. Nah, kita kan biasa sering photoshoot kan. Nah, sekarang mereka nih satu. Atau kamu modelnya yang Oke, lagi oke, photoshoot. boleh, boleh. Oke, Aku yang nih. komenin ya, Oke, aku yang komenin. siap. Maaf ya aku nangkring dulu. Aku kameramen ya. Oke. Oke, waktu kamu 1 menit dari sekarang. Pause, explore. Ayo dong, gaya kamu gimana? Ayo. Dimainin bahunya main. Poin, tangannya poin. Oh yes.
Iya kayak gitu. Tapi pertanyaannya adalah apa yang tiba-tiba gimana cara tercetus ide oh kita bikin parodi specifically INTM gitu. Kenapa nggak parodi Indonesian Idol gitu kayak apa kayak kenapa INTM? Nah, waktu itu kita juga udah kepengen tuh Indonesian Idol. ya, Tapi waktunya lagi kehebohan banget. Sampai suatu saat Kak Vira, kakakku, dia tuh suka banget nontonin model-modelan. Asia's Next Top Model dia tontonin segala macam. Nah, sampai akhirnya ada Indonesia's Next Top Model. Terus kakakku kayak, "Femi, lu harus nonton." Gue kayak, "Aduh, gue tuh gak suka, gue gak mau, gue males." "Nonton gak satu episode aja?" Kan, "Oke ya, gue nonton." Sambil makan telur tuh, gue inget banget makan telurnya. Terus pas lagi nonton kayak, oh seru-seru. Terus gue kayak, "Kak, gimana kalau kita bikin parodinya? Jadi kita model-modelan aja, kita kayak photoshoot aja gitu kan." Terus gue sama Kak Vira tuh yang langsung kayak terus langsung tuh di kepala tuh kayak langsung banyak klip-klipnya gitu, ngerti kan? Kayak zrrrt, tuh kayak langsung kita berdua ngakak banget. Detik itu juga aku kelarin makan telurnya, langsung kita shoot. Iya, mereka Langsung kita bener-bener shoot. Oke Kak, lu jadi jurinya. Kita pakai baju yang nggak pernah kita pakai, yang jelek banget gitu. Jadi ini tuh versi gembelnya Kak. Yang aneh-aneh gak sih yang kayak model-model gitu kan, Iya, yang gak bener. jelas. Dan mereka- bentukannya. Iya, mereka tuh bener-bener me-utilize all the stuff mereka punya di Iya, rumah. bener. Bener-bener kayak pakai papan putih ya. No budget gitu, literally kayak apa nih yang bisa kita gunakan dari yang ada di rumah, karena itu pandemi juga kan, kita jadi nggak Oh bisa. pas pandemi. Pas pandemi 2020. I see. Terus lebih gongnya lagi, abis itu mereka jadi terkenal, model-model INTM yang beneran approach mereka dong ke rumah mereka jadi model. seriusan? Ikut BNTM, ikut BNTM, si model asli yang di INTM ikut BNTM. Siapa? Yang episode pertama, season pertama Kak Gea, Kak Devina, season kedua Helen, Paula. season ketiga baru Paula. Oh iya. Nah tadi kan udah cerita panjang lebar nih tentang ya journey-nya. Terus ketemu dengan belahan jiwa anda itu di bagian mana kehidupan anda gitu? Tahun lalu. Bener. Gimana tuh, Kes? Baru kenal tahun lalu. Udah kayak belahan jiwa ya tapi ya. Kita kayak baru nyatu ya. Kau ada 9 juta. Salah. Katanya belan jiwa. Oh iya. Oke. Jadi kita tuh baru ketemu tahun lalu, akhir tahun lalu. Iya, jadi waktu itu aku kerja jadi content creator di brand baju. Jadi Satu Kak Femi grup. kan konten. Kak Femi konten sama kakaknya, Kak Vira. Terus mereka ajak temannya Kak Vira bikin Trio Reok Management. Trio Reok, awalnya Trio Reok. Oke. Awalnya Trio Reok dulu, bikin konten, habis itu bikinlah Trio Reok Management gitu. Nah tapi waktu itu aku endorse-nya brand yang tempat kerja aku dulu, endorse Kak Kevin jadi talent. Oke. Nah jadi mereka mau launching baju, Kak Kevin jadi modelnya gitulah kurang lebih. Aku kenalan sama Kak Kevin dari situ. Nah Kak Kevin waktu itu ngajak Kak Vira sama Kak Femi buat datang ke tempat Shootnya, syutingnya. oke. Nah di situ kenal lah sama mereka semua. Langsung cocok, langsung gila nih orang gila. Gara-gara kita kan sama-sama satu kampus. Iya dia Universitas ternyata tuh Multimedia cutting Nusantara. aku. Kita ternyata adik kelas. Tapi kita nggak pernah ketemu nih di kampus. Gak pernah ngampus ya? enggak. Untungnya udah lulus. Nah, terus kita ngomongin UKM, teater katak. Iya, teater katak segala macam. Teater katak. Iya jadi di UMN di kampus kita ada teater, ekskul teater. Itu namanya teater katak, Katak. nama komunitasnya Oh, gitu emang lah, nama doang UKM-nya, kan? nama Namanya. doang. Oke. Terus salamnya itu Eh, teater katak, tekoe katak jebret gitu kan. Terus Terus Kak Femi usul diganti aja yel-yelnya. Jadi gimana Kak? gini, teater katak webek gitu. Udah akhirnya Habis itu kita jadi katak baru. Berempat. Teater katak. Lagi mau photoshoot. itu kayak Setelah itu setelah kayak udah beres. acaranya. Ini kan dia gak apa-apa dong agak bertingkah. Kan dia kan lagi datang lihat syuting temennya ya. Kan lu lagi kerja ya? Iya. Iya nggak sih? Justru itu Kak, kalau dia nggak kayak gitu, kita nggak mungkin rekrut Kes. Iya, tapi aku juga kayak sembari ngajak mereka ngobrol lah gitu. Iya, kenapa gua main-main ya? Iya, Orang gue kayak ih so deket. Nah iya gitu. Terus habis itu
Kebetulan mereka lagi nyari tim kreatif gitulah. Abis itu ya udah aku awalnya masuk di mereka jadi content writernya mereka. Nah tapi sembari itu juga sembari bikin konten sendiri. Terus mereka juga support banget kayak ayo Kes kamu bikin lagi konten. Masalahnya gini guys, lu dari awal aja udah aneh. Kita tuh udah bertiga tuh kayak gini. Ini orang tuh aneh. Ini orangnya nih yang kita cari yang ini. dibutuhkan. Gitu ya udah. Abis itu direkrut jadi talent. Kesen karena Naik kita pangkat ya. karena kita ayo Kes bikin Kes, akhirnya bikin nemu lah si cewek dancer namanya karakter aneh itu. Coba jadi konten Castle itu selalu POV anak dance. Coba dong tunjukin. Itu lu. Kamu pernah lihat yang mana? Kayak aduh sama artis ya gak sih? Angga Yunanda. Iya Angga sekalam itu lu aja konten kayak gitu. Lu doang yang bisa. Nah iya itu. Jadi kita semua itu kontennya ada personal Spesifik brandingnya masing-masing ya. masing-masing di dalam konten. Nah aku misalnya cewek dancer, Kak Femi tuh people pleaser. Oke, Iya. jadi dia di kontennya selalu nggak enakan di dalam kontennya dia. Gimana sih cara lu ngajak seorang Kak Angga gitu loh? Langsung aja. seorang Kak Angga gitu. Langsung aja. Kak Angga dia tuh sekalem itu loh. Iya langsung ajak aja. Jadi Kak Angga, aku mau bikin konten gini. Aku ininya cewek dancer. Nanti kamu joget ya. Oh iya, gitu udah. Dia langsung iya aja. Iya, malu-malu dikit lah. Aku mau lihat nih POV kalian berdua Nah, gini nih. ya. Coba. Oke. Kiu cewek. Boy, ngomong apaan lu? Kiu, Sini kiu. ngomong lagi sekali lagi. Kiu. Sekali lagi. Kiu. Bentar, mungkin ada bisa. Kiu. Oke. 5, 6, 7, 8. Kiu. Ini orang gak jelas. Iya gitu doang Kak. Lu pada gak lihat front view gue back view-nya. Oh iya. Gue dari belakang. Mau lihat video. Aduh. Kesen kan juga anak film ya Kak. Jadi dia tuh belajar bikin naskah apa? Bikin naskah, bikin script writing Iya, lah. skrip kayak makanya- film segala macem tuh kayak dia juga kerjain. Terus kamu juga seneng untuk bikin ceritanya kayak gitu. Terus Boleh gak aku buat skenario? boleh. Jadi pertama cuma kamu yang zombie. Jadi kamu masih manusia asli. Jadi gini, kamu yang manusia. Wah ini gak ada yang selesai briefing tahu ini dari tadi podcastnya. Kamu masih manusia nggak boleh. asli. Oke. Pokoknya nggak. Kamu jadi zombie pertama. Oke. Terus kamu yang teriak kayak pokoknya menggila. Abis itu Oke. kamu juga jadi zombie. Terus kalian berdua jadi zombie gila. Tuh. Pakai produser lah. 3, 2, 1, action. Lu kenapa guys? Jangan enggak. Ini kerasukan tau. Takut. Kita nari. Bentar. Kecengklak. Oh, enggak stretching ya? Enggak, menurut gue itu seksi banget. Zombie seksi. Zombie seksi. Tapi maksudnya is it your hidden passion? Kayak suatu hari kalian emang pengen Jadi main film? zombie. Main film lah ya. Pengen banget, sumpah pengen iya. banget. Berarti itu salah satu cita-cita kamu, harapan kamu ke depan ya? Heeh. Tapi cita-cita itu juga baru aku tahu tahun lalu. Maksudnya aku nggak pernah kepikir kalau itu jadi cita-cita aku iya. gitu loh. Terus apa tuh yang mencetus cita-cita baru itu? Terus kan kalau buat aku tahun lalu jadi ada audisi teater. Terus akhirnya aku ikut tuh audisi teater. Aku nggak punya basic nyanyi, basic acting, basic nari itu aku nggak punya. Sedangkan 3 itu adalah Kewajiban, core-nya, core dari teater. Ada lagu pernah ngepost lagu original di YouTube. Artinya basic nyanyi udah ada dong. Bukan, itu Kesun ya? Oh, bukan, itu kamu juga. Itu aku tapi kayak nggak pernah yang les gitu loh. Maksudnya nggak pernah kayak Yang proper yang ada proper educated gitu iya, ya. educated tuh nggak pernah, paling cuma ekskul sekolah gitu-gitu. Maksudnya itu kan nggak yang
fokus sendiri sama gurunya one on one gitu tuh benar-benar nggak pernah. Terus ya udah aku cobain aja audisi, lolos di Cerita Beda Hak Sama. Itu kayak komunitas teater gitu. Kita singkatnya CBHS, Cerita Beda Hak Sama. Terus dari situ si komunitas itu memang memperbolehkan orang-orang yang nol skillnya, kayak benar-benar nggak punya pengalaman untuk belajar dari nol. Jadi di situ aku masuk kayak banyak banget yang belum pernah ngikut. Terus semuanya tuh belajar dari nol. Jadi kita latihan 4,5 bulan. Oh wow. Dan itu berasa banget progresnya. Akhirnya di situ aku kayak, aku seneng banget di dunia acting, nari dan nyanyi gitu. Kayak baru nemuin lingkungan yang kayak gitu. Jadinya akhirnya mau ke situ lagi, mau ke situ lagi. Kita doain ya. Amin, amin, amin. Tapi Amin. Kesun juga ada hidden talent guys. Apa itu Kak? Apa itu? Nah jadi pas di Royal Academy itu kan aku sama Yu ya berdua aja ya Kesun ya. Iya, what happened dia? Iya. Terus tiba-tiba Kesun menceritakan cita-cita dia yang belum tersampaikan. Yaitu dia punya hidden talent menyanyi dan membuat Oh lagu my dia God, sendiri. oh my God, oh my God, oh my Boleh gak God. sih dengerin kita? Ini kamu belum pernah nyanyi buat siapa-siapa ya? Belum, Maksudnya buat Kak di Femi belum? paling. Tadi aku juga liat kamu bawa ukulele. Bawa, Itu kamu bisa main ukulele? bisa. Gas. Boleh dong. Boleh. Oh my god. ya kan, boleh Sarah? latihan dulu gak? Ini juga pertama kali loh, aku gak pernah kayak main ukulele. 1, 2, 3. Hello dear, why are you smiling? I can see your face is charming. You smell good, my brain assuming. My hair taking me places. Can you stop being annoying? 'Cause hanging out with you seems like a day. So keep me close, darling. I'm into you. I don't want to know what you're thinking about me. Oh, keep me close, baby. I'm into you. Yes, I know I won't find another just like you. Lagu sendiri loh. Kalau dari aku sih yes ya. Enak banget kan suara dia. Aku pas banget. Oke, kayaknya ini kita udah sampai ke waktu kita bahas Royal Academy. Boleh kali ya? Yaudah, kita sama-sama congratulates yuk. 1, 2, 3. Congratulations, Kesun! Thank you. Our very first winner of the Royal Academy. She's the winner. Iya. Pertanyaan. Amin. Oke, apa? Academy belajar apa? Aku belajar bahwa untuk menghargai teman-teman yang lain. Asik. Jangan lihat diri sendiri terus, melihat ke kiri ke kanan, banyak orang-orang yang ternyata kurang aku perhatikan. Seperti itu teman-teman. Oh, cepat nggak dong? Pasti kamu malu ya, Kes? Kenapa malu sih? Salting deh, namanya salting ini. Kalau salting tuh biasanya ngomongnya langsung kayak iya bro gitu. Gitu. Jangan di-spill tuh. Ya udah. Tapi mungkin boleh dijelasin dulu nggak sih? Ini kan penonton belum, Iya. belum tentu semuanya tahu Royal Academy nih. Dari para players nih 3 nih, boleh iya, aku langsung players juga. dijelaskan Royal Academy itu apa sih? Iya. Ngapain aja, Nonton belajar aja deh apa, kalian gurunya ya. siapa, sekolahnya di mana gitu. Iya, Kenapa ceritain Royal? dong. Oke, jadi Royal Academy adalah sebuah reality show-nya Kak Boy William. Di situ kita tuh ada 15 strangers dikumpulin jadi satu di satu sekolahan buat main game. Nah, abis itu nanti setiap harinya tuh ada yang kayak eliminasi kalau kalah main game. Sampai nanti ke sisa satu buat jadi winernya gitu. Which is you. Amen. Yeah. Iya. Nah ceritanya Kesun itu tidak tahu kalau Femi itu ada di dalam game. Betul. Iya, benar. Betul. Lah kan ada casting, kalian nggak cerita kok ada casting gitu? Nah, Aku cerita, Kak Femi Aku- nggak cerita. Disuruh untuk nggak cerita. Disuruh untuk nggak cerita. Kan kita satu manajemen tuh. Kesun yang di approach dong. Jadi kita satu tim tuh kayak oh my god Kesun, this gonna be so fun. Terus semangat Kesun mau audisi dulu gitu kan, casting segala macem. Terus kayak sampai kita berdoa dulu semoga lancar. Lelek dia casting keluar gimana casting ini lancar semoga gini-gini. Oke, terus kak aku keterima, yes gitu kan. Beberapa hari kemudian manajerku kayak gini, Femi kamu mau nggak ikut reality show? Hah? Reality show gimana? Yang Kesun atau begini? Iya.
mau dong terus kayak tapi ada syaratnya, kamu nggak boleh kasih tahu ke Kesun kalau kamu ikut, jadi ini akan menjadi rahasia. Terus gue kayak oke, siap. Nah aku kan orangnya ekstrovert dan selalu ekspresif ya. Aku sampai stres, sakit kepala karena aku Aku tuh kasih ke karena bawah. aku nggak ekspresif, nggak mengeluarkan perasaan excited itu ke teman-teman. Karena takut ketahuan sama Kesun. Sampai H-1 gue cerita sama Kak Vira kan, "Duh Kak, kenapa ya pala gue tuh kayak sakit gitu kan. Kenapa Sampai ya?" fisik gitu lu kan. menyimpan Iya. beban Aku rahasia. tuh sampai pusing banget kayak, kenapa lu kan maksudnya jangan stres, ini kan lu mau reality show nih gitu kan, lo harus have fun. Gak tau kenapa ya, apa karena gue stres, maksudnya nggak bisa excited gitu loh. Sedangkan Kesun kan kayak gitu kan, gue tuh juga kayak semangat Kes, tapi dalam hati gue tuh kayak gitu. Dan akhirnya udah setelah itu aku excited tuh H-1 terus Udah baru hilang. gong deh. Tolong di-spill hal-hal mungkin yang tidak tercapture kamera dong. Oh iya, apa ya? Soalnya kan kita juga beda ruangan. Oke, Iya, fun iya, fact. benar. Di akademi itu sering banget kita itu game hoki-hokian, eliminasi pokoknya semua itu mind blowing. Jadi harus nonton. Nah, dan sering tidak tercapture kamera. Nah, aku tuh penasaran apa yang kalian lakukan di kamar sebelah atau di toilet. Kita setiap kali selesai syuting kayak udah malam nih, udah selesai gamenya, kita sering kayak bareng, kok kita masih di sini ya Kak? Fun fact, Mon. Kok kita belum ke Eli? Iya guys, guys untung kamu nggak ke Elim, ya untung Cafe nggak ke Elim. Wah, terus kita seneng, terus kita selalu video callan sama tim trio reok itu. Iya. Nih, guys kita masih selamat gitu kabarin. Oh fun fact-nya, tim trio reok ini katanya selalu ngedoain kita. Iya. Jadi- mereka di rumah, di kantor, mereka tuh berdoa bersama-sama kayak semoga Kesun dan Femi Selamat hari ini kayak gitu. Makanya setiap jam 12 kayak terus mereka semua tuh ada tension juga ternyata di kantor. Gini kayak aduh hari ini Femi Kesun lagi ngapain ya, lagi main game, aduh semoga mereka bisa kayak gitu-gitu. Terus kayak emang iya sampai kayak gitu. Iya, kita semua tuh sesetres itu, kayak sumpah lucu banget. Tapi bener, pas aku terelim kan aku di kantor dong, aku masuk kantor lagi. Mereka tuh setegang itu, kayak gue juga jadi ikut tegang gitu lagi ya. dong, kayak iya ya Kesun lagi ngapain, akhirnya berdoa baru kerja gemes lagi banget. gitu. Tapi perasaan you, Kesun, honestly pas Femi balik gimana? Yeah, one less competition gitu. Jujur. Jujur, aku sedih lah, aku nggak enak karena kayak sebenarnya di situ kan waktu di hari yang Kak Femi pulang itu kita udah ada 4 yang rawan tereliminasi kan. Dan aku ngerasa di antara 4 ini 3-nya butuh nih, aku nggak dianggap ya, misalkan 3-nya butuh nih, aku jadi ngerasa nggak enak. Butuh apa? Butuh uangnya 200 juta itu. Oh, oke. Gitu. Jadi aku ngerasa 3-tiganya butuh, dan aku ngerasa kalau misalkan aku pulang hari ini Kak Femi yang stay, aku nggak apa-apa. Aku udah ngomong kayak gitu terus dalam hatiku, kayak udah nggak apa kalau aku yang pulang hari ini, Kak Femi yang stay nggak apa-apa. Udah aku nggak apa-apa. Udah aku tanamkan itu. Jadi kalau aku pulang aku nggak akan sakit hati. Karena Kak Femi yang save gitu. Ternyata Kak Femi yang ini Nggak kan safe, yang nggak safe. Jadi tereliminasi. Itu yang home pimpa ya? Home Pimpa. Hah? Iya. Home Pimpa? Tunggu, jadi kalian tereliminasi gara-gara Home Pimpa? Iya. Iya. Home Pimpa yang gini doang Nah, gitu? enggak. itu waktu itu I nangis karena I yang harus memainkan posisi mereka. Jadi kita pilih iya, satu orang buat mainin buat kita. KOD bertanggung jawab atas keselamatannya Kesun. Dan Jadi I yang aku selamatin pilih. Kesun. Iya. Dan Udah buat Femi Home pun kalah bukan karena Femi, karena ada orang yang mainin dan orang itu salah. Siapa? Eh, Siapa? Kak Aya waktu itu. Jadi menurut kalian Kesun itu hoki atau genius atau smart play? Jujur, Fem. Hokinya gede banget. Ya, hoki ya. Kita satu kantor juga Kesun nih. Hokinya tuh gimana ya Kes ya? Nggak habis-habis, bener-bener segede itu, kayak unlimited hokinya. Ya, Amin, diberkati. amin, Juga amin. hoki. Tapi mumpung ada kalian di sini, aku penasaran tuh satu hal. Dia itu gimana sih kalau di Royal Academy? Aduh, KOD ini sweet girl banget. Emang. Aku sampai ketularan sweet girl banget. Kak, behave. Makasih loh. Sama-sama lo cinta. Emangnya diri Anda versi sweet girl tuh gimana ya?
Kak, udah. Udah ya? Udah. Tapi dia yang paling malaikat di dalam. Serius, aku nggak bohong, dia paling malaikat. Emangnya kenapa? Dia kayak selalu baik, positif, calm, behave, bener-bener kayak apa ya? Kayak aku banget. Betul sekali itu. Wow banget sih. Tapi kita juga butuh kayak KOD. Maksudnya karena kita nih tiba-tiba kan nge-hype maksudnya kayak berisik gitu kan. Kalau ada KOD itu jadi oh ya Kak, langsung inget oh ya calm. Iya. Behave. Ketularan dikit lah ya. Ketularan kita. Nah, the thing is dia kan runner up ya, maksudnya dia yang juara kedua ya. Nah, jujur aja ya, sebelum berangkat Royal Academy, gak ada satu orang pun yang yakin dia bisa melewati 1 hari di situ. Kenapa? Terus What's ya, wrong? suara tuh kayak, aduh si Odi bisa nggak ya di sana, aman nggak ya, bisa nggak ya dia tidur, bisa nggak ya dia makan, bisa nggak dia kayak gini. Bisa dong. Nah semuanya tuh pada kayak, aduh gimana ya si Odi. Khawatir gitu ya. Iya. Tapi dia bisa independent woman. Masa sih aku nggak percaya. Ya tonton lah. Tapi dia itu yang paling kayak sigap. Butuh apa? Cari KOD. Butuh dress, cari KOD. Butuh baju yang Peniti. cari KOD. KOD. Oh, well Aksesoris, prepared. cari KOD. Kopernya udah sampai banget aku. membludak itu semuanya ada di dalam koper. Karena indecisive you know lah. Jadi taruh semua kan. Iya betul. Tapi ingat juga nggak Mon? Fun fact, sebelum kita ke reality show, ada nggak sih ya kita lagi ngobrolin nggak bisa jongkok. Itu Bener, gong. itu beneran kita lagi di kantor atas tuh kita lagi jongkok ya. Kita berdua Jadi lagi kodok. nyoba-nyoba. Ya, kenapa ya? Jadi Kok gini. random kita jongkok sih? Aku punya teori. Kalau orang itu bisa dibilang pernah susah hidupnya. Lah, I pernah. Tunggu dulu. Oh, aku ngerti maksudmu. Kalau orang yang pernah susah hidupnya ya, itu pasti bisa jongkok. Karena dulu Oke. pasti orang susah itu pakainya toilet jongkok, ya enggak? Oh, oke. Ya kan? Ya udah jongkok lah ya. Aku pasti pernah jongkok. Bisa jongkok. Nah, si bocah ini nggak bisa jongkok. Tapi dia mengakui dirinya, "Iya, aku tuh dulu toilet jongkok kok." Terus aku bilang, "Emangnya iya?" "Iya, untuk mbak aku." sekarang. Untuk mbak aku toilet jongkok. Dia susah punya mbak. Gimana? Enggak. Apa? Ada pokoknya di rumah itu ada toilet jongkok sama duduk. Jadi Nah, 2 toiletnya. anyway, aku mau nanya dong jadinya. Most memorable memory atau most memorable game yang kalian paling suka selama Royal Academy? Aku paling suka ini lagi masak kali ya. Masak, aku suka banget masak. Chaotic Soalnya aku banget, nggak masak. guys. Aku suka banget games itu karena aku tuh beberapa hari sebelum syuting Royal Academy, aku tuh lagi pengen lari. Apa namanya? Konsisten lari lah gitu. Oke. Jadi setiap malam aku lari kayak 3 sampai 5 kilo. Oke. Jadinya aku di situ aku punya kepercayaan diri yang sangat tinggi, aku bisa lari gitu. Jadi oke, aku aja nih yang sendiri terus disuruh lari kan, aku makin oke, aku bisa. Pokoknya aku ngerasa lari aku tuh udah kenceng banget. Kan Tapi ternyata kaki Anda nggak sepanjang nah, itu. tapi ternyata aku kalah. Iya. Aku baru mau belain kamu loh Kak, jangan remehin dia. Jangan remehin. dia. Tapi aku percaya aku gesitnya tuh gesit banget Kak. Kalau apa aku tuh mantep banget. Oke. Karena aku udah latihan, aku naik KRL terus kok. Di KRL kan penuh tuh ya. Oh, harus bisa masuk. Harus bisa Pernah naik masuk KRL kereta. nggak? Pokoknya aku latihan naik KRL tuh berapa tahun kan aku seduk. Terus Pokoknya kamu mungil jadi bisa masuk. iya bener. Terus pokoknya di situ aku lari sekencang mungkin segala macam. Terus aku nggak cuma jadi pelari di situ, aku juga jadi Copet. Amit-amit. Aku jadi hairstylist sama jadi MUA. Oh iya, Dua orang masak kan. Masak kan panas keringetan. Gue lapin mukanya. Kamu ini make upnya aku gitu-gituin loh. Aku lapin soalnya satu-satu. mereka nggak bisa bantu. Aku nggak boleh ngapa-ngapain. bantu. Mereka Iya. dia yang lari ambil bahan makanan itu cuma bisa ngeliatin. Jadi dia inisiatif lah pegangin rambutnya ini. Aku kuncirin rambutnya. Sini ya Bu, aku kuncirin ya Bu. Gue jadi apa lagi nih, gue mikir keras gitu. Kalau dirimu gimana? Apa yang paling memorable? Aku paling memorable itu justru adalah Aku tahu. loh, You harus nonton. jadi aku itu lumayan sering huwe orangnya. Jadi kayak kalau panik, kalau nervous, kalau asma itu huwe. Bahkan pas dia lahir aja bukan oe-oe tapi huwe. Iya,
kalau aku cuma lagi kepikiran apa, aku tiba-tiba bisa tiba-tiba gitu. Gue kedua kamu nggak lihat. Emangnya hueknya berapa Yang jadi kali sih? Iya. Berapa kali hueknya? Yang jadi sapi kau juga hoe Yang kau. jadi apa? Sapi. Kita jadi Kita sapi, ada pernah bayangin jadi kita disuruh jadi lomba, sapi. lomba lari. Kata zombie sapi. Oke. Nah iya itu jadi sapi tuh itu lumayan memorable karena itu aku udah kayak aku lawan Kak Aca kan. Kak Aca itu cepet banget larinya, aku udah lihat dia pas masak. Dia jadi yang lari di aku. Nah itu aku udah pikir aku pasti kalah. Nah habis itu aku lari, aku tuh nggak expect aku bisa lari loh sebenarnya. Karena harusnya aku nggak bisa lari nonstop, harusnya aku berhenti. Iya, kamu Karena nonstop aku itu. asma, iya. Harusnya aku berhenti, tapi itu aku nonstop, aku lari terus. Terus habis itu ternyata aku berhasil kan di game Iya. itu. Tapi selesai dari situ terjadilah aku itu kayaknya hoe terbesar seumur hidupku. Oh iya, terbesar seumur hidupku, nggak pernah aku segitu. Bener-bener kayak panjang gede gitu ya. Kayak deep banget. kayak mau keluar gitu kodamnya. Lambungnya juga. Iya betul. Tapi nih kan kalian tau lah insight-nya gimana tuh dari Royal Academy. Ini jadinya diriku host, kalian bertiga narasumber ya. Oh iya. Nah kira-kira nih penonton bakal seneng gak dengan kemenangan dirimu? Menurut kalian deh. Soalnya pasti penonton itu paham lah kan, kalian juga pasti pernah nonton reality show sendiri ya, mau itu punya Indo atau punya luar, pasti punya favoritism kan. Kira-kira nih dirinya itu di favoritin, dan kira-kira gimana nih perasaan para penonton ketika dirimu menang? Wah, Atau kita justru memprediksi ya. atau justru kalian punya kayaknya penonton tuh sebetulnya maunya si ini nih yang menang tapi udah keluar pula nih gitu. Kalau aku ya pasti semua mungkin di selama game ini dari 15 dan akhirnya jadi 10 banyak strong contender yang mungkin penonton asumsi mereka, tapi pasti penonton pas tahu Kesun yang menang mereka akan berbahagia juga dan mereka akan mendukung Kesun kalau menurut aku. Iya. Karena Kesun emang karakternya juga baik dan juga ya aku suka Dan on dikit lah. Tapi kan Kak Ode kan emang selalu positive thinking ya, nanti coba Femi gimana? lah. Jujur. Kalau aku- Jujur, nggak boleh bias. Yang ini off cam ya. Oh ini oke. Apa Kesun ini? cerita ke aku gini, Kak Femi, aku takut banget tadi pas di Talking Head katanya. Dia apa? Di Talking Head. Jadi Itu. Talking Head tuh ketika kita ngomong sendiri ke kamera. Nah di situ Kesun tuh deg-degan karena dia ngerasa aku kayaknya salah ngomong deh di Talking Head gitu. Emang kamu ngomong apa Kes? Aku tanya. Aku soalnya gini, misalnya ditanyain kan, kalau misalkan kamu disuruh pilih Femi atau uang, kamu pilih apa? Terus aku jawab, aku pilih uang lah. Terus aku takut ngerasa kayak penonton ngerasa Kesun tuh money oriented banget gitu daripada friendship gitu kan. Terus kata gue mah nggak apa-apa Kes gitu. Terus ya udah, kamu maksudnya itu kan cuma on cam. Kalau misalkan aslinya kita tetap main bareng, tetap sharing mah kayaknya nggak masalah sih menurut aku. Itu sih ketakutan Kesun. Nah ini kalian tadi udah seru banget nih, aku jadi FOMO, aku juga pengen main games deh sama kalian, seru banget. Tapi boleh. sebelumnya one last question Oke. dari kalian satu-satu. Pertama kali masuk di Royal Academy, menurut kalian siapa pemenangnya? 1, 2, 2, 3. 3. Aku. Aku bilang baby. Kak Bibi Kelihatan ya guys, yang mana yang dari mana yang Kak Bibi soalnya Dia baik banget, udah gue bilang. harusnya aku ya. Boleh gak lagi? Oke, 1, 2, 3 ya. Oke. 1, 2, 3. Aku. Oke, kita mau main game dulu ya guys. Oke, jadi gamenya itu namanya Mendadak Aktif. Haesun dan Femi akan di-challenge dadakan untuk membuat dialog sebuah adegan. Host, kami berdua, akan memberikan contoh situasinya, lalu Haesun dan Femi langsung improv sesuai dengan situasi yang diberikan dalam 15 detik. Oke. Situasi pertama, tetangga yang berisik saat syuting. Femi jadi content creator, Haesun jadi tetangga yang annoying. Oke. Femi lagi mau syuting konten untuk brand, saat on cam Haesun malah nyanyi-nyanyi. Dilanjut dengan Femi menegur Haesun, tapi Haesun malah denial kalau dia mengganggu. 3, 2, 1, action. Oke guys, gue mau Karena aku ngumpulin batu-batu di sini. Aku mau. Misi Kak, sorry. Ampun sih Pe. Iya tante. Iya tante. Enggak, tante lagi nyanyi bagus banget suaranya tante. Iya. Tante emang hobi nyanyi ya Tan? Hobi. Iya aku juga hobi nyanyi tante. Kapan-kapan duet yuk Tan.
Tapi sebelum duet kayaknya boleh diem dulu nggak Tan? Aku lagi ngonten tante nih, lagi pada live lagi pada bacain komen. Iya, takutnya keberisikan soalnya ini kerjaan aku tante. Makasih ya Tan ya. Mari diam tante. ya, Tante, Iya, diam ya. makasih tante, mari. Oke. Semangat Oke guys, Femi. kita lanjutin. Makasih. Aku Nah, mulai lagi tuh orang nyanyi lagi. Dasar emang di tetangga gua paling keren. Kenapa Femi? Tante udah diem loh. Iya ya. Iya. Tapi pas banget tuh Tan, aku lagi ngomong tantenya nyanyi back sound gitu ya Tan maksudnya. Oh maksudnya tante itu suruh diem mulutnya. Iya tante, Bukan boleh minta badannya. tolong. Femi. Mana followers kamu sini? Tante mau ngomong. Oh ini Tan. Followersnya Femi terganggu sama suara tante. Iya. Tuh, diem aja dia. Gak jawab. Ini namanya orang lagi nge-live tante. Iya. Nah, jadi kalau orang live itu tantenya on cam, mereka buka HP-nya nih Tan. Oh, ada tante-tante lagi ngomongin nih, lagi ngomong. Oh, iya, nih. gitu. Jadi dia nggak bisa bersuara tante. Kecuali di invite dulu, mau di invite ke sini Tan. Oh bisa di-invite tante. Bisa. Oh, Agak kampungan dikit tante, boleh invite. Invite. Boleh di-invite dulu Tan Oh nih. iya. Oh tante ini di-invite ya tante. Saya sebagai produser membeli film ini. Tapi tenang dulu guys, karena kita masih ada yang kedua. Oh my god. Yes, jadi kalian boleh dulu rilis dari karakter yang tadi ya. Dari Oke, karakter ya. dari sutradara boleh langsung dibacakan dulu Oke skripnya. nih. Aduh, Jadi ini apa? ini ceritanya kalian salah pesan makanan ya. Oke. Jadi Kesun lagi datang ke restoran sushi Sushi. dan pesan makanan ke Femi yang sebagai pelayan restoran. Oke. Tapi saat makanan datang, ternyata yang datang itu sushi lele, bukan salmon. Oh, oke. Kesun akhirnya protes ke Femi, kenapa isinya lele? Dan Femi bilang kalau ini tuh sushi lokal. Oke. 3, 2, 1. Untuk berapa orang Kakak? Satu orang. Satu orang aja boleh disebelah. Satu orang Oni. Iya. Hashimase. Menu fisiknya ada mbak. Kita sekarang di barcode aja sih Oh, Kak, boleh barcode, barcode ya. dulu aja. Nanti kalau pesen boleh sama saya atas nama Femi sebelah sini. Oh iya, Terima kasih iya, siap, Kak, Kak saya tinggal Femi, ya. sebentar. Oke. Kita lagi ada promo, beli 1 sushi dapat 0 sushi. Oh. Ada yang mau? Menarik sih kak, boleh. Nah, boleh ya. Oke, dapat promo. Bayarnya pakai kris bisa? Bisa. Oh iya siap. Kris apa? Oh, jangan disebut. Kris Jawa. Oke iya siap. Oke, terima kasih ya Kak. A few moments later. Pip. Lebak Bulus. Silakan Kak pesanannya. Mbak Femi, sorry. Selamat menikmati, mari. Mbak, sorry. Iya, kenapa Mbak? Ini tadi saya pesan sushi loh mbak. Oh ya, ini sushi terbaru kami Kak. Ini sushi apa pecel lele kak? Ini kenapa ada patilnya ini sushi saya? Oh, ya, ini tadi Kakak pesannya sushi lokal. Sushi Kebetulan lokal. memang sushi kami sushi lokal. Jadi ini Jadi emang biasanya apa sushi bule? bukan biasanya salmon, tapi di sini karena kita lokal kita menggunakan lele. Kebetulan ini memang baru ya Kak di Indonesia. Oh baru. Baru di Indonesia. Ini kayak es kepal gitu ya? benar Kak, Oh, benar. Iya, Semoga bisa iya. dinikmati ya Kak. Ini sushi lokal. Ini kamu bilang ini kayak begini sushi lokal. Sushi lokal. Kamu aja nggak pakai batik, kamu aja kurang lokal. Oh bener, nanti saya dijadikan sebagai kritik ya Kak. Oh iya, Terima kasih banyak Kak. Ada lagi Kakak yang bisa saya bantu? udah sih. Udah itu aja, oke. Makasih ya kak ya. Dan Boleh terima bagi nggak ya Kak? kasih. Oh, boleh kita. Kebetulan saya sendirian sih. Biar bareng ya Kak. Iya, kita udah. Kakak namanya siapa? Kesur. Jatuh cinta. Femi. Makan bareng ya Kak? Iya. Makasih. Iya. Dan begitulah modern love story begin. Salah. Oke guys, jadi ya luar biasa ya acting skill dari para dua narasumber kita pada sore hari ini menjelang pagi ini. Baiklah. Nah, udah siapa yang ngomong? Lu lah ngomong. Boleh tolong nggak ditutup? Oh, Saya iya. lelah tertawa. Oke, Oh, boleh. Ini gini, sebelum tutup tapi kalian kasih quotes dulu, baru kalian berikan penutup ya. Jadi menurut aku kalau punya cita-cita itu kerjain aja apapun yang bisa dikerjain sekarang, karena cita-cita kamu tuh bener-bener bisa tercapai. Dreams do come true. Dan syaratnya adalah harus dicari. Itu jalannya tuh harus kamu cari. Jadinya kalau kamu nggak cari ya
akan susah juga dong kalau nggak gerak, nggak mencari jalannya. Jadi menurut aku keep going, dreams do come true. Clock it. Carilah Clock it. maka kamu akan mendapatkannya. Amin. Amin. Oke, jangan mau kalah ya sama yang tadi. Tadi tuh udah gong loh. Aduh, aku bingung jadinya, ini standar sudah terlalu tinggi, teman-teman. Damn. Oke, mungkin kalau dari aku quotes of the day-nya. Oh, nyontek dari casing HP. Nggak, yang pertama ini aku selalu terapkan ini dalam hidup aku. Aku udah tulis ini. First, it's meant to be. If it's meant to be, it'll be. Jadi kalau memang sudah ditakdirkan untukmu, akan menjadi untukmu. Tapi bukan berarti tidak berusaha juga. Oke, yang kedua adalah I am able to achieve anything. Jadi kita itu bermimpi itu gratis, teman-teman. Jadi kalau mau apapun, coba aja dulu mimpiin dulu. Kalau kamu udah bermimpi, kamu pasti kejar itu, dan you are capable to achieve anything. Exactly. Dan yang terakhir, jauhi narkoba, dekati aku. Dekati dia guys. Itu quote sticker. Thank you girls. Oke. Kalian sangat menginspirasi kami in a way. Thank Karena you. kerja keras kalian dan Amin. perjalanan kalian itu selalu membawa sukacita dan juga menunjukkan bahwa dreams come true. Guys, kalau kalian mau tahu, mereka itu content creator itu bukan hanya fun-fun, mereka itu benar-benar ngeplan dan benar-benar kerja keras. Right? Right. Right. Oke, jadi work hard, pray hard, and And achieve your dreams. Exactly. Clock it. Thank you. Yay. Don't forget to like and subscribe comment, and comment. Itu aja nggak serentak loh. 1, 2, 3. Don't forget to like, comment, and subscribe. Woohoo! See you on the next episode. Terima kasih. Thank you.